Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, kita bertemu lagi pada materi yang ke-6 ya, tentang perencanaan proposal penelitian. Ya, harapannya dengan beberapa materi yang telah saya berikan sebelumnya, kita sudah bisa memiliki sebuah kemampuan sederhana ya untuk merencanakan proposal penelitian kita. Tentu mahasiswa sekalian akan menghadapi studi akhir, di mana studi akhir itu berupa eh, skripsi ya. Nah, dan skripsi itu dibentuk melalui proses penelitian yang sudah tentu harus diketahui perencanaannya melalui proposal. Oke, saya berharap bisa kita pahami sampai di sini. Kita masih pada mata kuliah metodologi penelitian yang saya berharap bisa dipahami dan dipelajari dengan sebaiknya. Oke, ada satu subbab untuk kita bahas di hari ini tentang perencanaan dalam penelitian pertanian. Nah, ini perlu dipahami ya, dengan harapan tadi mahasiswa bisa memiliki kemampuan ya, memiliki apa ya, sumber daya untuk merencanakan sebuah rancangan penelitian. Ya, jadi bagi saya, seperti saya sampaikan bahwa perencanaan dan penelitian adalah sebuah langkah yang krusial, gitu ya. Nah, sebuah langkah yang sangat krusial di mana proposal itu dibuat agar orang bisa memahami, terutama penguji kita ya, pembimbing maupun penguji kita, memahami apa yang hendak kita lakukan, hendak kita capai dan hendak kita sampaikan gitulah untuk studi akhir kita misalkan. Nah, ada tiga hal yang ingin saya sampaikan, bahwa dalam metodologi penelitian ini kita memahami seperti kalau perencanaan ada arah, ada tujuan, dan ada metode penelitian. Dan kita dalam menyusun proposal seharusnya bisa memastikan bahwa penelitian yang akan kita lakukan itu efisien, tepat sasaran, dan berpotensi memberikan dampak positif bagi bidang pertanian. Kalimat ini saya pergunakan berdampak positif artinya untuk kemajuan atau pengembangan. Sekalipun hasil riset kita itu mengkritisi sekalipun dalam kata mengkritisi itu, tapi ada maksud dan tujuan, seperti pada perkuliahan sebelumnya, arah dan tujuan. Arah kita menuju pada pengembangan yang tujuannya untuk misalkan menemukan uh, produktivitas, peningkatan demi kesejahteraan gitu ya, peningkatan kesejahteraan petani. Oke, saya harap pada skema ini bisa dipahami agar dalam penyusunan proposal penelitian, mahasiswa bisa memahami secara mendalam apa yang sebenarnya akan dilakukan dalam proposal itu. Ya. Jadi tidak sekedar hanya menyusun kalimat per kalimat, deskripsi per deskripsi, tapi juga memahami bahwa yang saya lakukan adalah seperti ini atau hal ini. Nah, jadi bisa dipahami nanti. Oke, sama tadi sudah kita bahas tentang langkah-langkah dalam penelitian. Maka untuk proposal, oke, kita mulai mengidentifikasi uh, area atau isu pertanian yang memerlukan penelitian yang kita cocokkan. Lagi-lagi kita cocokkan dengan kemampuan dan pengetahuan yang kita miliki serta sumber daya. Jadi biar tidak memakan waktu terlalu banyak ataupun tidak memerlukan energi uh, pengetahuan yang di luar kemampuan kita. Nah, uh, kita bisa menentukan topik peninjauan literatur untuk mendalami serta mengetahui posisi riset kita tuh pada posisi di mana, dan biasanya pada pada peninjauan literatur inilah state of the art kita bisa lahir, itu bisa tumbuh, bahwa ini novelty kita seperti ini. Nah, ada signifikansinya, ada gapnya yang bisa kita jelaskan. Nah, lewat peninjauan literatur itu. Terus ada tujuan penelitian kita apa, mungkin bisa kita sesuaikan dengan kondisi kita saat ini. Dan kemudian hal yang tidak kalah penting adalah metode analisis. Banyak peneliti atau mahasiswa juga setelah mendapatkan data agak kesulitan untuk mengolah. Nah, salah satu faktor yang saya sering temukan adalah kelemahan dalam menentukan metode analisis, atau lebih dikenal dengan istilah saya
teknik analisisnya gitu ya. Nah, ini yang penting, mau analisis kualitatif maupun analisis kuantitatif, serta kombinasi diperlukan eh, kejelasan untuk metode, untuk teknik analisisnya lebih awal. Jadi data seperti ini kemudian saya mengolah dengan alat atau teknik seperti ini dan akan saya analisis dengan cara seperti ini. Nah, itu butuh kejelasan untuk dalam proposal penelitian. Harapan saya mahasiswa bisa memahami ini dan bisa mendalami. Karena di sini saya akan memberikan tugas juga tentang bagaimana mahasiswa merekayasa atau mencoba simulasikan proposal sesuai dengan tema yang sudah dipilih sebelumnya. Nah, saya pikir ini sederhana saja buat kita semua bahwa kita sudah harus mulai uh, membangun proposal kita, sudah mulai bangun arah tujuan kita untuk sebuah penelitian. Jadi untuk proposal nanti tidak perlu dengan format atau struktur penulisan yang begitu rumit, tapi paling tidak dari uh, 4 hal ini sudah terbaca, ya. Saya harap mahasiswa bisa memahami. Jadi kita belum mengikuti template yang memang disiapkan oleh pihak universitas atau pihak program studi dan lain-lain. Akan tetapi kita dengan standar yang sangat sederhana agar untuk penyesuaian dengan template ataupun cara menulis proposal itu sudah tidak lagi sulit ya, rumit, karena kita sudah memiliki dasar pemahaman tentang sebenarnya bagaimana menulis proposal penelitian. Ya, saya berharap ini menjadi hal sederhana bagi kita semua, namun bermanfaat untuk keberlanjutan studi peserta didik sekalian. Mudah-mudahan bisa membantu dan tidak lupa selalu saya ingatkan untuk mengembangkan apa yang telah saya sampaikan untuk terus didalami, dikembangkan dengan referensi maupun literatur yang lainnya agar menambah khazanah berpikir, khazanah pengetahuan dari mahasiswa sekalian. Lebih kurang segala kekurangan saya mohonkan maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.